Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman. Dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. 2025. Possessing your possession. Miliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Ada begitu banyak ketersediaan, ada begitu banyak warisan dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, yang Tuhan mau berikan kepada saudara, kepada saya. Miliki. Bilang sama kiri kanan saudara, miliki. Jangan sebagian. Semuanya. Amin. Kita lihat videonya sekali lagi. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Suatu negeri dengan mata air, sungai, dan danau, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, suatu negeri dengan pohon ara, pohon anggur, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Miliki apa yang menjadi milikmu. Possessing your possession. 2025 possessing your possession, miliki apa yang menjadi milikmu. Tuhan punya begitu banyak. Katakan bersama saya, banyak. Amin. Jangan miliki sebagian, miliki semuanya. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat setelah sekian lama mereka masuk ke tanah perjanjian, setelah sekian lama mereka tinggal di tanah perjanjian, Tuhan berkata kepada Yosua, Tuhan berfirman kepada Yosua, engkau telah tua dan lanjut umurmu, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Artinya masih amat banyak milik mereka yang belum mereka miliki. Ada begitu banyak tapi belum mereka miliki. Kemudian kalau saudara baca ayat selanjutnya, di situ kita menemukan bahwa Allah menyebutkan negeri yang tertinggal dari tanah perjanjian yang belum diduduki oleh Yosua dan bangsa Israel. Setiap nama yang muncul dalam Alkitab bukan untuk penuh-penuhin Alkitab. Tapi setiap nama yang muncul ada arti yang signifikan yang Tuhan mau beritahukan kepada saudara, kepada saya. Setiap nama yang muncul dari negeri yang tertinggal memberitahukan kepada saudara dan saya apa yang mengakibatkan orang Kristen belum memiliki apa yang menjadi milik mereka dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Secara garis besar, nama-nama yang muncul yang pertama adalah Filistin. Apa artinya Filistin? Wallow in the dust, berkubang dalam debu. Debu kita tahu, debu berbicara tentang dosa. Berkubang dalam dosa, berkubang dalam perasaan bersalah. Saya salah, saya kotor, saya dosa. Itu negeri yang pertama. Kemudian negeri yang kedua adalah Geshur. Apa artinya? Proud beholder. Bangga dengan dirinya sendiri. Merasa dirimu lebih baik, lebih benar daripada orang lain. Saya benar, kamu salah. Saya baik, kamu gak baik. Proud beholder. Kemudian yang ketiga adalah Gabal. To set boundaries. Membatasi Tuhan. Kita suka membatasi Tuhan karena apa yang kita dengar dari orang lain. Kita membatasi Tuhan karena pengalaman yang baru saja kita alami. Kita membatasi Tuhan karena doktrin yang kita percaya selama ini. Nah, berkubang dalam perasaan bersalah, merasa diri benar, membatasi Tuhan karena apa yang kita dengar, karena apa yang kita pelajari, karena apa yang baru kita alami. Semuanya ini merupakan bentuk daripada fokus kepada diri sendiri.
Saya kotor, saya dosa, saya lebih benar. Oh, menurut saya nggak begitu deh, karena saya tahu. Saya baru aja alamin. Saya. Ini merupakan bentuk daripada fokus kepada diri sendiri. Dan ada satu hal yang membuat saudara fokus kepada dirimu sendiri. Apa itu? Hukum Taurat. Hukum Taurat membuat saudara dan saya fokus kepada dirimu sendiri. Karena waktu saudara hidup di bawah hukum Taurat, ketika saudara gagal melakukan hukum Taurat, maka saudara hidup dalam pendakwaan. Kamu gagal, kamu dosa, kamu kotor, kamu salah. Tapi sebaliknya, waktu saudara hidup di bawah hukum Taurat dan saudara merasa sudah melakukan hukum Taurat, menurut standar saudara, padahal Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum, karena standarnya begitu tinggi. Tapi menurut standar saudara merasa sudah melakukan hukum Taurat, maka saudara akan bangga dengan dirimu sendiri. Merasa dirimu lebih benar, lebih baik daripada orang lain. Kemudian membatasi Tuhan. Karena kita hidup di bawah hukum Taurat, kita sering berkata, oh nggak mungkin deh, karena saya masih begini, Tuhan nggak mungkin berkati saya. Karena saya masih begini, nggak mungkin Tuhan menyembuhkan saya. Jadi ketika kamu hidup di bawah hukum Taurat akan membuat saudara fokus kepada diri sendiri. Jadi yang membuat orang Kristen belum memiliki apa yang menjadi miliknya karena hukum Taurat. Jadi jangan hidup di bawah hukum Taurat. Alkitab berkata, sebab bukan karena hukum Taurat. Jelas sekali ayatnya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Siapa keturunannya? Saudara dan saya. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi kita tahu ayatnya sangat jelas sekali. Bukan karena hukum Taurat, saudara dan saya memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Hanya karena iman. Hanya karena iman kita menerima, kita memiliki apa yang menjadi milik kita. Bagaimana caranya saudara memiliki iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Waktu kamu mendengar firman Kristus, iman akan timbul. Iman akan timbul waktu kamu mendengar firman Kristus. Iman timbul waktu kamu mendengar firman tentang pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Kemudian, aku percaya, aku berkata-kata. Tidak ada cara lain. Dan ingat baik-baik, bukan karena hukum Taurat. Jadi itu yang kedua yang kita pelajari. Di minggu yang pertama yang kita pelajari, bagaimana caranya memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan selesaikan. Yang pertama, jangan ada ruang untuk ketidakpercayaan. Minggu yang kedua, bagaimana caranya kita memiliki apa yang menjadi milik kita? Jangan ada ruang untuk hukum Taurat. Jangan ada ruang untuk hukum Taurat. Karena firman Tuhan berkata, jelas sekali. Sebab bukan karena hukum Taurat. Hanya dengan iman. Jadi tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Firman tentang pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata, perkatakan. Maka kamu akan memiliki apa yang menjadi milikmu dari semua pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kita lihat firman Tuhan. Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa yang bisa kita pelajari dan apa yang bisa kita katakan tentang Abraham, bapa jasmani kita? Kalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka Abraham bisa bermegah karena perbuatannya. Tapi bukan di hadapan Allah. Di hadapan mana? Di hadapan manusia. Kalau begitu apa yang Alkitab katakan? Abraham dibenarkan karena apa? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita tahu ceritanya, pada satu malam Allah menampakkan diri kepada Abraham dalam mimpi. Allah membawa Abraham keluar dari kemahnya dan menyuruh Abraham, lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Alkitab berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dia mendengar firman Tuhan, dia mendengar janji Tuhan tentang keturunannya. Abraham percaya, ketika Abraham percaya, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.
Apa yang terjadi selanjutnya? Abraham melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Dia memiliki apa yang menjadi miliknya dari apa yang Tuhan janjikan. Jadi sangat jelas sekali di sini. Abraham dibenarkan Tuhan bukan karena perbuatannya. Tetapi Allah membenarkan Abraham karena kepercayaannya. Karena iman. Allah membenarkan Abraham karena iman. Mungkin banyak orang Kristen yang bertanya, kalau begitu halnya, apakah perbuatan itu nggak penting? Apakah perbuatan itu nggak penting? Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bagaimana caranya saudara dan saya diselamatkan? Karena kasih karunia. Bagaimana caranya menerima keselamatan itu? Oleh iman. Karena kasih karunia, oleh iman, kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang diri pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Jadi sangat jelas sekali di sini ayatnya. Saudara dan saya diselamatkan. Saudara dan saya dibenarkan. Bukan karena usahamu. Bukan karena pekerjaanmu. Bukan karena perbuatanmu. Tapi semuanya semata-mata karena pemberian. Karena kasih karunia. Bagaimana caranya kamu menerima pemberian ini? Oleh iman. Jelas sekali ayatnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu. Itu pemberian. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun memegahkan dirinya di hadapan Allah. Jadi sangat jelas sekali Tuhan membenarkan kamu, Tuhan menyelamatkan kamu, Tuhan menguduskan kamu. Itu bukan karena usaha, bukan karena perbuatanmu. Tapi semuanya pemberian. Karena kasih karunia. Bagaimana cara kita menerima? Oleh iman. Supaya jangan ada seorang pun di antara kita yang memegahkan dirinya oleh karena perbuatan. Kembali ke pertanyaan yang awal. Kalau begitu, apakah perbuatan itu nggak penting? Apakah perbuatan itu nggak penting? Ayat yang ke-10. Kalau baca Alkitab, baca seluruhnya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Question, pertanyaan. Kapan saudara dan saya diciptakan dalam Kristus Yesus? Kapan? Kapan saudara menjadi ciptaan yang baru? Kapan saudara diciptakan dalam Kristus Yesus? Waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah saatnya kamu lahir baru. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan saya mau saudara mengerti. Ini semuanya berbicara tentang ayat yang sebelumnya. Kamu diciptakan dalam Kristus Yesus. Bagaimana caranya kamu diciptakan dalam Kristus Yesus? Sebab karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Ini semua pemberian. Kamu diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini semua karena pemberian, karena kasih karunia. Bagaimana caranya kamu menerima? Oleh iman. Ketika kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah saatnya kamu diciptakan dalam Kristus Yesus. Kamu diselamatkan, kamu dikuduskan, kamu dibenarkan. Bukan karena usaha pekerjaanmu, tapi ini semua karena pemberian. Amin. Oleh iman. Jadi kamu diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Awalnya semua karena kasih karunia. Setelah itu kamu diciptakan dalam Kristus Yesus. Diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Saya percaya kalau orang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, perbuatan baik akan muncul. Kamu sudah dipersiapkan untuk itu.
Amin. Bukan hanya perbuatan baik, tapi pekerjaan baik. Kamu diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan mau kamu hidup di dalamnya. Tuhan mau saudara menjadi orang yang rajin. Ada yang bilang amin. Giat dan bukan pemalas. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan mau kamu melakukan pekerjaan baik, menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang giat, bukan pemalas. Karena ada begitu banyak orang Kristen, terutama orang yang hidup di bawah kasih karunia, mereka memiliki pikiran yang salah. Oh, kita kan hidup di bawah kasih karunia. Kita nggak boleh bekerja, kita harus rest. Kita harus rest. Kita kan hidup di bawah kasih karunia, semuanya disuplai. Sampai beberapa teman saya, pengusaha Kristen, kalau ketemu suka curhat, suka ngobrol, sepertinya gue malas deh terima orang Kristen lagi. Saya bilang, kenapa? Karena banyak orang Kristen yang suka take advantage, suka memanfaatkan keadaan. Suka mengambil keuntungan. Lu tahu gak, datang ke kantor, terkadang pas-pasan, kadang telat. Udah datang telat. Lu tahu gak apa yang mereka lakukan? Mereka saat teduh. Gue butuh dia mau kasih kerjaan. Gue lagi lihat dia, ya lagi baca Alkitab. Mau ganggu gak enak. Seolah-olah mereka take advantage. Saya lagi baca Alkitab. Bos tahu gak firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Bos mau saya berhasil dan beruntung. Saat teduh itu baik. Lakukan di rumah. Kalau mau di kantor, datang lebih awal 1 jam sebelumnya. Saat teduh atau setelah makan siang. Makan siang jam 12 sampai jam 1. Ada sisa 15 menit. Itulah saat teduh. Lakukan saat teduh. Amin. Waktu jam kantor dimulai, lakukan tugas tanggung jawab pekerjaan yang perusahaan berikan kepadamu. Lakukan dengan giat. Jadilah orang yang rajin. Dan jadi contoh yang baik buat Kristus. Amin. Jadilah contoh yang baik buat Kristus. Jangan malas. Memanfaatkan keadaan. Gue malas kerja, gue baca Alkitab aja lah. Biar bos gak ganggu. Jangan malas. Jangan killing time. Tuhan Yesus tidak pernah mengajak orang yang malas untuk ikut pelayanannya. Tuhan Yesus datang ke sekumpulan nelayan. Di situ ada Petrus, ada Andreas. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang menebarkan jala, menangkap ikan. Dan Tuhan berkata, ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Tuhan tidak pernah mengajak orang yang lagi malas. Orang yang sibuk, Tuhan ajak. Saudara tahu, waktu Elia menemukan Elisa dan menunjuk Elisa sebagai suksesor, sebagai penerus pengganti dia. Apa yang sedang Elisa lakukan ketika Elia menemukan Elisa? Elisa sedang membajak dengan menggunakan 12 pasang lembu. Elisa sendiri yang mengerjakan. Mengendarai ke-12 pasang lembu itu. Elia melemparkan jubahnya, kemudian Elisa mengambil jubah yang dilemparkan Elia, kemudian dia tinggalkan 12 pasang lembu, dia ikut Elia pelayanan. Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, kalau kamu gak kerja, kamu jangan makan. Tapi banyak orang Kristen yang begitu malas. Memanfaatkan keadaan, apalagi orang yang hidup di bawah kasih karunia. Memanfaatkan keadaan, take advantage. Saya perlu ngomong karena ini rumah kasih karunia. Jangan malas. Jangan ada ruang untuk kemalasan. Ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, jangan ada ruang untuk ketidakpercayaan. Yang kedua, jangan ada ruang untuk hukum Taurat. Yang ketiga, hari ini yang kita pelajari. Bagaimana caranya memiliki apa yang menjadi milik kita dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Jangan ada ruang untuk kemalasan. Bilang sama kiri kanan, jangan ada ruang untuk kemalasan. Orang yang hidup di bawah kasih karunia adalah orang-orang yang tidak malas. Paulus berkata, oleh karena kasih karunia. Oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia. Aku adalah sebagaimana aku ada.
Aku tidak mau kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku menjadi sia-sia. Justru aku bekerja lebih giat lagi daripada mereka. Bukan karena aku, tapi karena kasih karunia yang menyertai aku. Amin. Jadi orang-orang hidup di bawah kasih karunia itu tidak malas. Justru bekerja lebih giat. Dan tahu ini temanya, possessing your possession. Miliki apa yang menjadi milikmu. Ini perintah bukan untuk orang yang malas. Nggak ada yang bilang amin. Amin, ini perintah bukan untuk orang yang malas. Yosua pasal 1 kita lihat, perhatikan baik-baik. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh negeri ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini perintah bukan untuk orang yang malas. Kalau saudara perhatikan baik-baik, perintah yang Tuhan berikan sejak zaman nenek moyang mereka. Siapa? Abraham. Perintahnya sama, gak pernah berubah. Dan perintah ini bukan untuk orang yang malas. Tuhan berkata kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu. Lihat dari tempat engkau berdiri, timur, barat, utara, selatan. Setiap negeri yang kamu lihat, kuberikan kepadamu. Amin. Jalani negeri ini menurut panjang dan lebarnya. Explore semuanya. Explore, timur, barat, utara, selatan. Explore, jelajahi negeri ini. Itu yang kuberikan kepadamu. Sama pada zaman Musa. Sebelum Musa membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Yang pada akhirnya kita tahu mereka tidak percaya. Apa yang Musa katakan waktu mereka sampai di pegunungan orang Amori. Di Kades Barnea, perbatasan. Kita telah sampai di pegunungan orang Amori. Di tanah yang Tuhan janjikan kepada kita. Majulah. Dudukilah negeri itu. Duduki negeri itu. Maju, duduki negeri itu. Sama, janji yang sama. Perintah yang sama diberikan kepada Yosua. Hambaku Musa telah mati. Sekarang bersiaplah, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini. Ke negeri yang kutunjukkan kepadamu, setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kunjanjikan kepada Musa. Kamu harus masuk, kamu harus seberangi, kamu harus explore tanah itu. Kamu duduki tanah itu. Duduki. Katakan bersama saya, duduki. Apa artinya menduduki? Miliki. Apa yang menjadi milikmu. Amin. Di sana ada raksasa. Mungkin saudara bertanya, kenapa Tuhan gak buka lahan yang baru yang tidak ada raksasa, semuanya disediakan? No, ada raksasa di sana. Kenapa Tuhan taruh raksasa di sana? Untuk bangun rumah untuk kamu. Untuk gali sumur, supaya kamu minum dari sumur yang tidak kamu gali. Untuk bikin kebun-kebun anggur, kebun zaitun. Amin. Kamu masuk, kamu menikmati semuanya. Siapa yang bekerja? Raksasa yang bekerja. Kamu yang menerima. Duduki, artinya apa? Usir raksasanya. Explore semuanya. Amin. Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Miliki apa yang menjadi milikmu. Ini bukan perintah untuk orang yang malas. Kita tahu secara spiritual apa arti secara rohani memiliki apa yang menjadi milikmu. Kita memiliki semua yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dengan apa kita memiliki? Dengan iman. Apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nggak ada cara lain. Jadi jangan malas. Jelajahi negeri ini. Explore. Buka Alkitabmu. Explore. Jangan jadi orang yang, ini intinya, jangan jadi orang yang malas. Explore. Lihat Yesus. Lihat firman tentang Yesus. Lihat semua pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Amin. Iman akan timbul. Iman adalah tangan yang terbuka untuk menerima. Beginilah caranya kamu memiliki apa yang sudah dia selesaikan. Yang seharusnya menjadi milikmu. Jangan malas. Dan apa yang terjadi? Setelah sekian lama mereka tinggal di tanah perjanjian. Tuhan akhirnya berkata kepada Yosua. Yosua, engkau telah tua, engkau telah lanjut umurmu. Tetapi dari negeri ini masih amat banyak yang belum kamu duduki.
Minggu depan kita akan lihat, ternyata ada 7 suku yang belum memiliki milik pusaka mereka, yang belum menduduki. Apa artinya menduduki? Mereka harus usir penduduk aslinya. Mereka harus usir penduduk aslinya. Baru mereka menduduki. Ternyata masih ada 7 suku yang belum memiliki milik pusaka mereka. Kenapa? Malas. Kita lihat salah satu suku. Hakim-Hakim 1 ayat 31-32. Suku Asher tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon serta Ahlab, Akzib, Helba, Afek, dan Rehob. Sehingga orang Asher itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Asher tidak menghalau penduduk asli negeri itu. Suku Asher tidak menghalau penduduk asli negeri itu. Karena perintahnya ingat, majulah, dudukilah. Di sana ada penduduk asli. Artinya apa? Kalau kamu mau menduduki negeri, kamu mau memiliki semua kekayaan negeri itu, kamu harus usir penduduk aslinya. Betul? Tapi di sini katakan, suku Asher tidak menghalau penduduk asli negeri itu. Dia tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon, Ahlab, Aksib, Helba, Afek, dan Rehob. Sehingga karena nggak diusir, orang Asher tinggal di tengah-tengah orang Kanaan. Penduduk asli negeri itu. Mereka tinggal bersama-sama dengan penduduk asli. Sebab orang-orang itu tidak dihalau. Tidak dikatakan suku Asher tidak mampu menghalau. Mereka mampu menghalau. Mereka adalah orang-orang yang pandai berperang. Dan Tuhan sudah berjanji sama Yosua. Masuk setiap tempat yang diinjak telapak kakimu kuberikan kepadamu. Aku janji Yosua, tidak ada seorang pun yang sanggup bertahan di hadapanmu. Apa yang terjadi? Mereka masuk, mereka tidak menghalau. Mereka tinggal bersama-sama dengan penduduk asli negeri itu. Sebab orang-orang itu tidak menghalau. Tidak dikatakan, mereka tidak sanggup menghalau. Mereka sangat sanggup menghalau. Tuhan menyertai mereka. Tapi mereka tidak menghalau. Kenapa? Malas. Saya akan buktikan nanti, suku Asher adalah suku yang paling malas. Malas. Menurut catatan Alkitab, suku Asher adalah satu-satunya suku yang tidak pernah berperang. Malas. Satu-satunya kredit yang diberikan kepada suku Asher pada zaman Daud, waktu Daud ada di Siklak. Alkitab berkata, ada sekitar kurang lebih 40.000 dari suku Asher yang pandai berperang. Pandai berperang. 40.000 menyertai Daud. Tapi tidak dikatakan waktu itu mereka berperang. Mereka pandai berperang. Tapi mereka tidak menghalau orang aslinya. Kenapa? Karena malas. Padahal perintahnya, majulah, dudukilah. Perintah kepada saudara, kepada saya untuk memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Bagaimana cara memiliki dengan iman? Apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Perintahnya, dengarkan firman Kristus. Dengarkan firman tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Explore. Jangan malas. Tapi suku Asher, suku yang malas. Saya akan buktikan sama saudara, suku Asher adalah suku yang malas. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abi Noam dari Kedes di daerah Naftali lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulan bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Pada waktu Deborah menjadi hakim atas Israel, Deborah memberikan semangat kepada seseorang yang bernama siapa? Barak bin Abi Noam dari Kadesh. Memberikan semangat untuk berperang dengan Raja Yabin. Karena Raja Yabin sudah menindas bangsa Israel kurang lebih selama 20 tahun.
20 tahun. Jadi Deborah memberikan semangat kepada Barak. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Barak, majulah. Bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera. Siapa Sisera? Panglima tentara Yabin. Ini sangat kuat sekali, sangat terkenal sekali pada zaman itu. Karena mereka punya pasukan kurang lebih 900 kereta besi. Saudara bisa bayangin kereta besi. Dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau. Aku akan menggerakkan Sisera menuju engkau. Kalau saudara mendengar firman Tuhan demikian, apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara pikirkan? Deborah, kamu gak lihat kekuatan mereka? 900 kereta besi. Dan mereka semua pandai berperang. Sedangkan kita bangsa Israel mau berperang sama mereka. Kita sehari-harinya bertani, hanya bercocok tanam, hanya beternak. Masakan kita berperang sama mereka? Tapi ini firman Tuhan. Apa yang terjadi? Barak lebih mendengarkan firman Tuhan. Apapun keadaan yang kamu hadapi tentang dunia ini, pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Amin. Jangan ada ruang untuk ketidakpercayaan. Akhirnya mereka maju. Barak maju bersama Deborah dan mereka mengalahkan Raja Yabin. Membebaskan bangsa Israel yang selama 20 tahun ada di bawah tekanan. Mereka dikalahkan dan akhirnya mereka menang. Dan setelah mereka menang, Deborah mengucapkan sajak. Apa sajaknya Deborah? Hakim-Hakim pasal 5 ayat 16 sampai 18. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asher duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya, demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Kita tahu bahwa hanya ada 2 suku yang membantu Deborah dan Barak berperang melawan Raja Yabin. Betul? Suku apa aja? Sebulon dan Naftali. Tetapi suku Sebulon, bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Hanya 2 suku yang membantu mereka berperang melawan Raja Yabin dan panglima tentaranya yang terkenal yang bernama Sisera. Sedangkan suku-suku yang lain yang disebutkan di sini adalah suku-suku yang tidak membantu mereka berperang. Dengan kata lain, melalui sajaknya Deborah menegur suku-suku yang tidak membantu. Di pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Kita mau berperang sama Sisera, sama Raja Yabin. Kamu bantu dong. Wah, nggak bisa. Begini, nggak bisa. Ada banyak pertimbangan. Kalau orang Cina bilang banyak cincong. Betul? Firman Tuhan berkata begini, tapi nggak bisa kan keadaannya begini. Banyak cincong. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai. Siapa orang-orang Gilead? Masih ingat yang kita pelajari? Sebelum Musa membawa bangsa Israel masuk, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Yosua yang membawa mereka masuk, mereka berkata terlebih dahulu kepada Musa. Musa belum mati saat itu. Siapa orang-orang di Gilead? Ada 2 suku yang tidak mau menyeberang ke sungai Yordan. Suku apa aja? Ruben dan satu lagi? Gad. Negeri yang dikalahkan Tuhan untuk orang Israel sangat baik untuk peternakannya. Dan kami ini ada begitu banyak ternaknya. Tapi jika kami mendapat kasih-Mu, janganlah kami menyeberang ke sana. Biarlah kami tinggal di seberang sungai Yordan di sebelah sini. Di Yisrael dan di Gilead. Mereka tinggal di sana. Itu sebabnya mereka disebut orang-orang Gilead, Ruben dan Gad. Orang Ruben dan Gad, orang-orang yang tinggal di Gilead, kamu hanya diam di seberang sungai Yordan. Kita berperang, kamu hanya diam di sana, kamu gak mau bantu kita. Kemudian suku Dan, mengapa kamu tinggal dekat kapal-kapal? Sementara kita berperang, kamu hanya nongkrong di kapal. Suku Asher, hanya duduk-duduk di tepi laut. Tinggal diam di teluk-teluknya sementara kami berperang. Jadi suku Asher adalah suku yang malas. Malas, hanya duduk-duduk, nongkrong-nongkrong. Nggak mau berperang, nggak memiliki apa yang menjadi milik mereka.
Ada banyak orang tua datang sama saya, Pak, tolong doain Pak anak saya Pak. Sampai sekarang dia belum kerja, umur 30, 31. Emang sehari-hari apa yang dikerjain sama anak ibu? Aduh males Pak, tiap hari main game di handphone, main game di komputer, disuruh cari pekerjaan, kirim CV ya. Banyak cincong. Ya keadaan lagi begini, firman Tuhan kan bilang begini kamu. Ya tapi keadaan lagi susah, semuanya banyak cincong. Hei, jangan malas. Jangan main game seharian di handphone, jangan main game di komputer seharian, sampai malas mandi, malas makan. Keluar, bikin CV, ketemu orang. Tuhan bisa membuka pintu, membuka kebaikan. Jangan hanya nongkrong di kamar. Jangan malas. Sama seperti halnya Tuhan mau bilang, jangan malas. Keluar, ketemu orang. Tuhan bisa memberikan kebaikan loh orang lain. Bikin CV, sebarin. Ya saya udah bikin CV, berapa biji? 1. Kan juga keadaan lagi susah. Tapi kan firman Tuhan bilang, ada kebaikan Tuhan buat kamu. Tapi kan keadaan lagi susah. Banyak cincong. Padahal saudara tahu warisan suku Aser begitu besar. Begitu besar. Apa warisan suku Aser? Ada 2 nubuatan tentang suku Aser. Yang pertama, nubuatan dari bapaknya yang bernama Yakub. Karena Aser adalah anak Yakub. Yakub punya 12 orang anak. Nubuatan dari seorang bapak yang bernama Yakub kepada anaknya Aser. Itu nubuatan yang pertama. Nubuatan yang kedua, setelah Yakub Israel menjadi bangsa yang besar, maka anak-anaknya menjadi nama-nama suku-suku Israel. Dan Musa pernah menubuatkan tentang suku Aser. Kita lihat yang pertama, apa nubuatan dari seorang bapak yang bernama Yakub kepada Aser. Aser makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Aser makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Hari ini saya akan memberitahukan sama saudara secara natural, secara jasmani, apa warisan suku Aser, warisan Aser. Minggu depan kita akan lihat secara spiritual, apa warisan dari Aser. Aser makanannya akan limpah mewah dan ia akan menjadi santapan raja-raja. Kalau kita melihat peta wilayah Aser itu di pesisir laut, di pinggir laut, yang menjadikan daerah wilayah Aser lebih subur dibanding wilayah lain karena dekat air. Dia menghasilkan makanan yang begitu berlimpah. Bukan hanya secara kuantitas berlimpah, tapi secara kualitas. Menghasilkan makanan yang mewah. Itu sebabnya menjadi santapan raja-raja. Betapa luar biasa. Daerah Aser, warisannya Aser. Kita lihat sekarang nubuatan Musa tentang suku Aser. Ulangan pasal 33. Tentang Aser ia berkata, diberkatilah Aser di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Diberkatilah Aser di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya. Betapa luar biasa. Kalau orang menyukai saudara, maka orang akan memberikan favor, kebaikan sama saudara. Dan akan mempermudah segala sesuatunya buat saudara. Biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Seperti yang tadi saya katakan, daerahnya di pesisir laut, lebih dekat dengan air. Daerahnya lebih subur daripada dibanding daerah yang lain. Dan ada begitu banyak perkebunan zaitun di sana. Sampai hari ini. Artinya apa? Mereka menghasilkan minyak zaitun yang berlimpah. Biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Betapa luar biasa. Warisan Aser. Dan bukan hanya itu. Kalau saudara lihat peta wilayah Aser, di situ ada 2 kota yang terkenal. Yesus sering menyebut, di Injil saudara akan sering menemukan Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon. Betul? Tirus dan Sidon. Itu 2 kota yang kalau boleh kita sejajarkan dengan zaman sekarang, itu seperti Paris, New York, Tokyo, Shanghai. Kota-kota yang besar di mana semua bangsa selalu mengacu melihat kepada mereka. Begitu kaya kota Tirus dan Sidon. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Kita sudah melihat begitu luar biasa kekayaan milik pusaka yang seharusnya menjadi milik orang Aser.
Kalau sampai suku Aser memiliki semuanya, maka kekayaan yang suku Aser miliki bisa menjadi kesaksian buat bangsa lain. Bahwa sesungguhnya ini semua Tuhan yang memberikan. Mereka bisa memakai semua milik pusaka, kekayaan mereka menjadi alatnya Allah untuk memberitakan misi. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak memiliki apa yang menjadi milik mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menduduki. Apa alasannya? Malas. Dan satu hal yang berbahaya yang saudara harus tahu. Kalau mereka tidak memiliki apa yang menjadi milik mereka, musuh yang akan memiliki. Musuh yang akan memiliki. Kalau saudara tidak memiliki apa yang menjadi milikmu, orang lain yang akan memiliki. Jangan malas. Oke? Inti yang saya mau sampaikan adalah, bagaimana caranya kamu memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan? Dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Miliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan dengan iman. Apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jangan malas. Buka Alkitabmu. Jangan malas. Setiap hari kamu harus memiliki saat teduh. Ada begitu banyak yang gereja ini siapkan buat saudara setiap hari. Ada renungan harian di sana. Setiap hari sebelum berangkat ke kantor dalam perjalanan saudara bisa lihat renungan harian. Renungkan firman Tuhan. Amin. Sampai di kantor sebelum waktu jam kantor buka Alkitabmu, baca Amsal. Karena itu hikmat untuk setiap hari, ada 31 pasal, satu hari, baca, itu hikmat yang menuntun kamu setiap hari. Amin, lihat Yesus di dalamnya, lihat pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Karena semua Alkitabmu berbicara tentang Yesus, bukan tentang yang lain. Miliki jadwal, schedule untuk baca Alkitabmu, explore semuanya. Explore, karena ini perintahnya, jelajahi negeri ini menurut panjang dan lebarnya. Explore semuanya tentang Yesus. Pulang ke rumah, miliki jadwal untuk baca Alkitab. Miliki, mau satu pasal kah satu hari, mau satu perikop kah satu hari. Siang dan malam, artinya apa? Terus menerus. Karena hanya ini caranya kamu bisa memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah diselesaikan. Jangan malas. Tuhan mau kamu menjadi orang yang sukses. Amin. Gak ada yang bilang amin. Tuhan mau kamu menjadi orang yang sukses. Bukan dengan hikmat manusia. Tapi dengan hikmat yang berasal dari Allah. Supaya apa? Supaya hidup menjadi kesaksian. Kamu bisa bersaksi kepada banyak orang. Siapa yang memberikan semuanya ini kepada saudara? Jangan malas. Amin. Orang hidup di kasih karunia bukan orang yang malas. Justru bekerja lebih giat lagi. Dan kalau saudara bekerja, saudara harus punya mental. Tempat di mana saya bekerja, perusahaan di mana saya bekerja, harus sukses dia. Harus diberkati. Bos saya harus diberkati. Sekalipun bosmu bukan orang percaya. Berbahaya kalau saudara nggak mau bos saudara diberkati. Kamu bisa di PHK loh. Kamu harus punya mental, bos saya harus diberkati. Perusahaan tempat di mana saya bekerja harus maju, harus diberkati. Amin. Sama seperti Yusuf bekerja sama Potifar. Potifar bukan orang percaya. Tapi Yusuf bekerja dengan luar biasa. Potifar diberkati. Pada akhirnya Yusuf bekerja kepada Firaun. Firaun juga bukan orang percaya. Tapi Yusuf bekerja kepada Firaun. Dan Firaun menjadi orang yang paling kaya. Kamu harus punya mental demikian. Amin. Kolose pasal 3. Ayat 22-24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini, dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kalau saudara tahu kebenaran ini, kalau saudara mengerti kebenaran ini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Dari mana kamu menerima upah?
dari Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hamba. Kalau kamu tahu kebenaran ini, maka Alkitab berkata, apapun juga yang kamu perbuat seperti kamu perbuat untuk siapa? Untuk Tuhan. Kalau kamu mengerti kebenaran ini, maka hari-harimu akan menjadi hari-hari yang menyenangkan. Amin. Kamu sampai di kantor, kamu duduk, kamu mulai bekerja. Kamu bekerja untuk siapa? Untuk Tuhan. Kamu meeting, kamu hadapin klien, kamu ngomong, kamu layani, kamu seperti bekerja untuk siapa? Untuk Tuhan. Kamu jawab telepon, kamu jawab email, kamu lakukan tugasmu, kesana sini seperti kamu lakukan untuk apa? Untuk Tuhan. Rajin. Jadilah orang yang rajin. Kita ini dibuat oleh Tuhan, diciptakan dalam Kristus. Dia Tuhan, kita hamba, kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadilah orang yang rajin, giat, jangan pemalas. Dan selalu minta hikmat sama Tuhan. Minta kreativitas. Saya percaya saudara akan menjadi orang yang luar biasa di perusahaan. Dan bos saudara akan melihat. Dan dia akan memberikan favor, berikan kebaikan sama saudara. Amin. Jangan hanya giat di depan dia, tapi di belakang dia kamu tetap harus giat. Amin. Dan bos saudara akan memberikan favor sama saudara. Tapi bos saya pelit pak. Kalau bos saudara pelit gak bisa menghargai, Tuhan akan ganti bosnya. Amin. Tapi jangan malas. Kalau saudara malas, bisa terjadi hal sebaliknya. Bos akan berdoa, Tuhan ganti staf saya. Lakukan segala sesuatu seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Jangan jadi orang yang malas. Minta kreativitas sama Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan giat, dengan rajin. Seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Bos saudara akan melihat. Dan ketika dia melihat, dia akan memberikan favor sama saudara. Kalau bos gak bisa menghargai, Tuhan akan ganti bosnya. Percaya sama saya. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang Tuhan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hamba. Kalau saudara memiliki keterampilan atau skill tertentu, kemudian gereja mengumumkan, membutuhkan keterampilan, skill yang kamu miliki, berikan. Tuhan akan berkati keterampilan, Tuhan akan berkati skillmu. Kamu memberikan waktu untuk melayani Tuhan satu hari, Tuhan akan memberkati hari-hari yang lain. Kamu memberikan 10%, Tuhan berkati sisanya. Amin. Saudara tidak pernah menyadari. Dan kita tidak pernah menyadari. Ada begitu banyak bagian yang sudah kita lewatkan. Yang seharusnya kita terima menjadi milik kita. Karena kita melalaikan tanggung jawab kita. Ada begitu banyak kekayaan yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita miliki. Tapi kita melalaikan. Begitu terlewat begitu saja. Karena kita mengabaikan tanggung jawab kita. Ada orang yang datang sama saudara minta pertolongan, bisa gak kamu begini? Kemudian saudara berkata, enggak. Dengan alasan sibuk, padahal saudara bisa. Karena malas. Saudara gak pernah ngebayangin ada begitu banyak yang sudah kamu lewatkan. Yang seharusnya menjadi milikmu. Karena malas. Jangan malas. Kamu dibuat Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan mau kamu hidup di dalamnya. Amin. Untuk apa? Menjadi kesaksian buat dia. Kesaksian yang baik dari Kristus. Dan ada upah. Jangan takut, ada upah. Dia adalah Tuhan, kamu adalah hambanya. Dari dialah kamu menerima bagian yang ditentukan sebagai upahmu. Amin. Jadi intinya hari ini, jangan ada ruang untuk kemalasan. Seberapa banyak di sini yang mau menerima yang seharusnya menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah diselesaikan? Amin. Ingat perintahnya sejak Abraham, Musa, Yosua. Pandang sekelilingmu. Lihat dari tempat engkau berdiri. Timur, barat, utara, selatan. Jelajahi negeri ini menurut panjang dan lebarnya. Explore. Explore janjiku, explore semua firmanku,
Explore semua tentang Yesus. Explore semua pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Jangan malas. Jangan malas. Karena hanya begini caranya. Nggak ada cara lain. Kamu bisa memiliki apa yang menjadi milikmu. Hanya dengan iman. Bagaimana iman timbul? Bagaimana kamu bisa memiliki iman? Nggak ada cara lain. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ada begitu banyak yang disediakan gereja ini. Ada renungan harian. Buka channel YouTube Bethesda Church Indonesia. Ada begitu banyak video khotbah. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Firman tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Dengar. Aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Iman akan timbul. Miliki apa yang menjadi milikmu. Kamu adalah orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Ingat, orang hidup di bawah kasih karunia Tuhan adalah orang yang bukan pemalas. Rajin. Jadi orang yang rajin. Jadi orang yang giat. Untuk itu kamu diciptakan. Untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk menjadi kesaksian dari Kristus. Dan pasti ada upahnya. Diberkatilah saudara. Yang pertama, jangan ada ruang untuk ketidakpercayaan. Yang kedua, jangan ada ruang untuk hukum Taurat. Yang ketiga, jangan ada ruang untuk kemalasan. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan ada ruang untuk kemalasan. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami telah mendengar perintah itu. Memiliki apa yang menjadi milikmu. Sejak zaman Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihat dari tempat engkau berdiri, timur, barat, utara, selatan, semua negeri yang kamu lihat akan aku berikan kepadamu. Jelajahi negeri ini menurut panjang dan lebarnya. Pada zaman Musa, kita telah sampai di pegunungan orang Amori, di negeri yang Tuhan berikan kepada kita. Majulah, dudukilah negeri itu. Pada zaman Yosua juga demikian, bersiaplah, seberangilah sungai Yordan, kau beserta seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, menurut janji yang kuberikan kepada Musa. Perintah ini bukan untuk orang yang malas. Itu sebabnya kami percaya Tuhan. Iman adalah tangan yang terbuka untuk memiliki apa yang menjadi milik kami. Dan iman itu adalah timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan biarlah hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah mereka memiliki hati untuk menjelajahi, mengeksplor semua tentang Yesus dan semua tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang giat. Karena mereka adalah ciptaan yang baru. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Menjadi orang yang rajin. Menjadi orang yang giat. Bukan menjadi orang yang malas. Terutama mengeksplor semua tentang Yesus dan semua tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dan mereka akan memiliki apa yang menjadi milik mereka dari semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dan di tempat mereka bekerja, di marketplace Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Karena Engkau adalah Tuhan, mereka adalah hamba. Kau tempatkan mereka dimanapun Tuhan. Biarlah mereka melakukan pekerjaan mereka seperti mereka melakukan untuk Tuhan. Dan daripadamu lah upah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan. Biarlah mereka mengerti kebenaran ini. Dan Engkau memberikan performance kepada mereka Tuhan. Menjadi orang yang giat, menjadi orang yang rajin. Bukan pemalas. Dan biarlah Engkau memberikan kreativitas kepada mereka. Hikmat yang menuntun mereka. Apapun yang mereka kerjakan. Seperti Yusuf Tuhan. Engkau buat berhasil. Dan semua atasan mereka, semua bos mereka akan melihat dan memberikan favor kepada mereka Tuhan. Memberikan kebaikan. Engkau akan angkat mereka Tuhan. Bukan di tempat yang rendah, tapi di tempat yang tinggi. Engkau akan mengangkat mereka Tuhan. Supaya kehidupan mereka, keberhasilan mereka, kesuksesan mereka menjadi kesaksian yang baik dari Kristus. Semua orang dunia bisa melihat siapa Tuhan yang ada di dalam mereka, yang memberkati mereka, yang membuat mereka sukses, yang membuat mereka berhasil. Dan pada akhirnya kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin.